Hal yang tidak membuat kita bersyukur adalah kita menganggap orang berbuat jahat pada kita. Ayah kita pergi, ibu kita tidak peduli, dosen kita menekan, pemerintahan ngaco, anak muda yang nggak jelas jadi wakil presiden. Semua hal. Hidup itu memang perlu dipertanyakan. Saya sendiri paling tidak suka jawabannya, oh memang begitu. Kita manusia purba atau bagaimana ya? Kenapa semua jawab, oh memang begitu, sistemnya memang begitu gitu. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di serial kedua kajian dari Hipatia School yang yang dikelola oleh sebuah lembaga yang bernama Teras Kebinekaan. Setelah sebelumnya kita mendiskusikan tren statue tarian dari suara dari timur. Nah, kali ini kita akan membahas satu buku dari segi dunia perbukuan mungkin termasuk fenomenal ya, karena udah terbitan ke 50 Teras Kebinekaan, Filosofi Teras itu. Nah, kita akan mendiskusikan itu, sudah ada dua pembicara, tapi sebelum itu seperti biasa kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata ini dari Dr. Muhammad Sofan ini selaku yang punya hajat ini. Beliau adalah direktur dari Teras Kebinekaan. Kita akan menjelaskan secara mungkin singkat ya, tapi padat. Apa itu Teras Kebinekaan, lalu kemudian apa ini Hipatia School ini apa gitu, dan apa sih program-programnya dari Teras Kebinekaan ini yang tema-tema diskusinya kok agak-agak beda dari biasanya LSM pada umumnya ini. Kenapa ini? Mangga, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Dr. Muhammad Sofan untuk mempresentasikan lah ya tentang Teras Kebinekaan ini. Silakan, Mas Sofan. Oke, baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun, nah ini banyak orang Sunda itu, Sampurasun, Rahayu. Senang sekali saya bisa berada di dalam acara yang diinisiasi oleh lembaga Teras Kebinekaan begitu. Jadi ini kita kasih nama Hipatia School, Prof. Bambang ya, Mbak Arguni. Hipatia School itu ya ngambil dari tokoh seorang filosof perempuan ya di tahun-tahun 250, 300 sebelum Masehi gitu ya. Beliau ini kan hidup di Alexandria pada saat itu ya, Mesir lah sekarang ya, sebagai seorang filosof perempuan yang mempertahankan keyakinan, ilmu pengetahuan, sudah melakukan survei, beliau juga ahli ilmu-ilmu sains begitu ya, dan kemudian karena pandangan-pandangannya saat itu dianggap tidak sesuai dengan dogma-dogma gereja, sehingga itu menimbulkan resistensi dari banyak orang termasuk tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh agama gitu ya, sehingga beliau ini dengan keyakinannya itu kemudian dibunuh, atau dalam satu riwayat mengatakan beliau ini dimutilasi begitu, atau ditarik gitu anggota tubuhnya itu dengan kuda sehingga sampai menemui ajalnya begitu. Nah, kita abadikan nama Hipatia ini dalam satu kegiatan program namanya Hipatia School begitu. Dan banyak sebenarnya Mas Bambang, Mbak Aldini, orang protes, kenapa Mas Sofan kok Hipatia? Kok tidak tokoh-tokoh Muslim seperti Ibnu Rus, kemudian Ibnu Sina,
atau kalau perempuan ya ada Robiah Al-Adawiyah begitu, atau Dunun Al-Misri. Saya bilang ya kalau tokoh siapapun banyaklah pilihan-pilihan, termasuk kita mengambil dari tokoh ya filsafat filosof perempuan ya. Dan saya kira materi-materi yang kita bahas di dalam Hipatia School ini memang tidak melulu filsafat. Kalau di pertemuan pertama itu kan kemarin kita bicara statue, suara kebinekaan dari timur ya. Ya harapannya dengan tema-tema itu bisa menyasar anak-anak muda ya, karena statue itu kan lahir di hari ini, era di mana infrastruktur teknologi, dunia maya, dunia virtual itu begitu sangat masif sekali, ya. Sehingga anak-anak muda itu bisa membuat ruang-ruang virtualnya itu dan bisa berkesenian, bisa melakukan ide-ide yang kreatif begitu. Saya katakan bahwa untuk ruang-ruang kesenian itu dulu itu kan kita sering lakukan di panggung-panggung budaya, di tempat-tempat yang mewah. Tetapi di ruang-ruang virtual ini, anak-anak muda ini bisa membuat sendiri panggung kebudayaannya itu. Dan di ruang virtual inilah kita terhubung, terkoneksi ke seluruh anak-anak bangsa yang ada di sudut halaman Nusantara ini dengan keragamannya, dengan keragaman suku, etnis, budaya, dan bahasanya begitu. Nah ini yang kedua ini Prof. Becky, Mbak Aldini begitu ya. Kita mengambil tema satu tema yang banyak sekali dibicarakan dan diperbincangkan di ruang-ruang publik, mulai dari anak-anak Gen Z, anak-anak milenial sampai usia dewasa, bahkan usia tua pun membaca buku ini. Dan saya termasuk orang yang membaca buku ini, tapi belum selesai, baru setengah perjalanan ini. saya beli ini ya di Kompas begitu. Sebenarnya ada buku lain selain Filosofi Teras ini. Ada buku yang ditulis oleh ini loh, Dimas Budi Prastio. Itu judulnya Arsitektur Perilaku. Tetapi setelah saya bandingkan dengan Filosofi Teras, ini membandingkan saya pikir lebih dari sisi bahasa mungkin Filosofi Teras ini lebih banyak contoh-contoh real, contoh-contoh konkret, dan bahasanya juga mudah dipahami begitu. Nah itulah kira-kira. Nah istilah teras kebinekaan sendiri, nama sebuah lembaga ini tidak juga terinspirasi dari filosofi teras, tidak. Tapi istilah teras itu kami ambil karena teras itu kan menjadi ikon, menjadi salah satu karakteristik kultural orang-orang di desa, di kampung, di mana orang-orang di desa, di kampung itu menjadikan teras itu sebagai tempat untuk berkumpulnya banyak orang. Jadi tiap orang yang ada di desa, di masyarakat itu berkumpul di situ ya mungkin dengan ragam identitas kebudayaan, agama, mendiskusikan tentang hal-hal yang bisa dilakukan bersama untuk kebaikan masyarakat, begitulah. Nah dari situ lalu kemudian muncul istilah teras kebinekaan. Maksudnya lembaga ini adalah rumah bersama anak-anak bangsa, siapapun mereka, dari apapun latar belakangnya, agamanya, etnis, suku, bahasanya, teras kebinekaan welcome untuk mereka gitu ya. Dan ini sudah berjalan hampir 1 tahun, Mas Becky, Mbak Aldini. Belum 1 tahun ya, hampir 1 tahun. Karena lembaga ini sebenarnya sudah 2 tahun berdiri, tetapi baru beroperasi di bulan Agustus tahun kemarin. Nah ini kan kita ini sedang berada di bulan Juni, 2 bulan ke depan kita ini akan merayakan teras kebinekaan di usia perdananya, usia 1 tahun. Nah salah satu program yang sudah kita kembangkan, ini salah satunya adalah ini, Hipatia School ini yang sudah tahap kedua ini ya, ini sudah yang kedua kali. Selain ini ada kegiatan Sayembara Lagu Iqra. Sayembara Lagu Iqra ini kita memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa
di seluruh Indonesia untuk membuat satu karya seni. Jadi ada satu lirik lagu, judulnya Iqra, Mas Bambang, Mbak Aldini. Lalu kemudian dari lirik yang kita buat itu kita sebar ke mereka. Mereka bisa memodifikasi lagu itu asal tidak mengubah esensi atau substansi makna dari lagu itu. Lalu kemudian mereka membuat lirik, membuat apa nadanya, aransemen musiknya, dan alhamdulillah di bulan ke-7 atau 8 semenjak bulan Agustus itu kita sudah menerima hasil karya dari 11 provinsi, 15 kabupaten kota, mulai dari Ambon, kemudian Manado, NTT, Bali, Jawa, dan lain sebagainya itu. Teman-teman bisa melihat karya-karya mereka itu di Teras Kebinekaan Official. Nah, kita punya channel ya, Teras Kebinekaan Official. Nah, itu nanti bisa dilihat karya-karya mereka. Kita menyediakan dana, mohon maaf, 100 juta untuk 10 peserta terbaik. Siapa yang akan menjadi dewan juri? Yang akan menjadi dewan juri itu netizen berdasarkan like dan viewer yang mereka dapatkan. Dan kita sudah melis sampai hari ini siapa-siapa saja yang berpotensi untuk bisa memenangkan kompetisi ini. Dan genre lagunya macam-macam, Mas Bambang. Kalau Bojonegoro itu ada yang dangdutan, kemudian NTT itu ada yang gambusan, anak-anak remaja masjid, kemudian ada juga budayawan dari Bogor itu model lagunya kayak Mars begitu. Ada juga yang rap dari anak-anak NO atau Muhammadiyah di Malang dan juga di Bali, di Buleleng begitu. Dan ini ternyata luar biasa. Mereka dengan kreativitasnya itu bisa membuat lagu dan lagu itu bisa dinikmati oleh setiap orang begitu. Nah, kapan ini diumumkan? Kita akan umumkan ini di bulan September, nanti rencananya di Bentara Budaya. Kita bekerja sama dengan Kompas. Sekaligus kita akan launching buku, judulnya Investing Game Theory, yang ditulis oleh Pak Oge. Jadi kita akan launching buku di bulan September, tempatnya di Bentara Budaya, tanggalnya tanggal 27 hari Sabtu ya, 27 September. Kita akan mengundang kawan-kawan kita dari berbagai sektor, sektor kalangan civil society, mungkin government, atau juga sektor swasta, corporate. Kita akan undang mereka untuk ya bisa mengapresiasi dan bisa melihat apa pagelaran seni kebudayaan yang diinisiasi oleh Teras Kebinekaan ini, sekaligus pengumuman 10 peserta terbaik begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa kita memilih untuk mendiskusikan buku filosofi Teras yang ditulis oleh Henry Manampiring? Tadi sudah disebutkan sama Mas Kudori bahwa buku ini pertama kali dicetak tahun 2018 atau 19 begitu, dan sekarang sudah dicetak cetakan ke-50. Luar biasa buku ini, saya membaca buku ini ya. Buku ini kan sebenarnya terinspirasi dari filsafat apa stoicisme. Stoicisme sudah 2300 atau 2500 tahun yang lalu, usianya lebih lama daripada apa kehadiran agama yang belakangan ini, agama Islam, agama Kristen ya, agama-agama apa organized religion yang kalau kita tidak memberikan tafsir yang benar terhadap ajaran-ajaran agama itu, saya bilang agama itu berpotensi atau daya rusak agama itu luar biasa sekali loh. Kalau kita nggak mampu memberikan interpretasi terhadap agama itu. Buktinya apa? Ya buktinya itu mungkin di momen-momen elektoral, pilkada, pilpres, pemilu ya, tidak jarang agama itu dijadikan sebagai alat untuk tujuan-tujuan kepentingan kelompok individu tertentu ya, untuk apa? Untuk tujuan politik tadi itu. Nah, stoicisme ini atau filsafat stoik, Henry Manampiring rupanya lebih memilih istilah filosofi teras daripada stoik, karena stoik itu kan susah sekali diucapkan. Stoik apa itu? Stoicisme itu. Nah, stoik itu kan menggambarkan teras tadi itu. Teras yang berpilar, yang menurut dia di sana banyak lukisan-lukisan
tokoh-tokoh Yunani itu. Dia lahir di Athena, Yunani, tapi kemudian berkembang di Romawi. Tapi semenjak kekaisaran Romawi itu menjadikan agama Kristen menjadi agama resmi, sehingga filsafat stoicisme ini mengalami decline, mengalami kemunduran begitu. Nah, tapi hebatnya Henry Manampiring ini, karena beliau ini kan pelaku ya, orang yang mudah stres, gampang stres. Dia itu mengatakan dirinya itu kena penyakit mental sehingga tergantung terhadap obat-obatan itu. Mungkin stres di jalan karena cuaca, iklim, hujan, atau persoalan hubungan pekerjaan dan lain sebagainya itu, sehingga kemudian dia menemukan buku ini. Dia menemukan buku yang luar biasa ya menurut dia ya, buku yang ditulis judulnya itu Stoicisme, ya kan? Stoicisme atau apa tadi judulnya yang ditulis oleh apa namanya filosof bagaimana menjadi stois begitu. Cuman itu referensi modern, tetapi kemudian dia coba melakukan pelacakan, melakukan apa istilahnya itu penelitian dari buku-buku klasik yang ditulis oleh para filosof klasik ya. Jadi tokoh-tokoh seperti misalnya Epictetus atau Marcus Aurelius ya, atau Seneca ya, atau Musonius Rufus. Jadi nama-nama yang saya sebut tadi itu adalah nama-nama yang coba bukunya itu digali dan dipelajari oleh Henry Manampiring ini. Padahal kan banyak sekali menurut dia buku-buku stoicisme yang kontemporer tapi belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, saya lihat juga tokoh-tokoh dunia, misalnya seperti Nelson Mandela ini, kan dia di penjara itu hampir 20 tahun gitu. Jadi dia juga membaca buku stoicisme ini. Ya. Lalu kemudian Bill Clinton itu juga menjadikan buku Marcus Aurelius itu sebagai buku favorit yang judulnya Meditation itu. Jadi ternyata banyak tokoh-tokoh yang terinspirasi dari stoicisme ini, filsafat klasik yang dianggap sebagai buku panduan bagaimana kita bisa melakukan controlling terhadap emosi negatif ya, karena tidak jarang kalau kita ini tidak mempelajari buku stoicisme ketika kita mendapati satu masalah itu gampang sekali emosi, termasuk saya ini Prof. Beki. Kalau saya ini ada masalah, apalagi kalau di dalam buku itu kan ada istilah-istilah yang dibuat oleh Henry Manampiring itu. Dikotomi kendali. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya, seperti misalnya opini kita, pertimbangan pribadi, nalar kita, tindakan kita, tujuan internal kita. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya cuaca, iklim, kemudian apalagi kondisi saat kita lahir, kematian, karir, hubungan, kekayaan, dan lain sebagainya itu. Nah, tetapi dia memberikan satu resep bahwa kadang setiap orang itu ketika mendapati satu masalah itu datang dari faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, kita ini justru terpancing oleh emosi negatif, ya, baper, mudah marah, bahkan tidak jarang kita memutuskan hubungan dengan kawan kita, lalu kemudian tidak jarang pula kita bertengkar urusan agama, urusan penafsiran, dan lain sebagainya itu. Nah, stoicisme ini bukan menjadi jalan kita untuk menuju kebahagiaan, tidak, tapi stoicisme ini adalah jalan untuk kita bisa melakukan pematangan emosi, pencerahan batin, yang ini relevan sekali, saya pikir, untuk anak-anak muda hari ini, di mana di era hari ini, era smartphone, era IG, infrastruktur teknologi itu begitu luar biasa masif, tapi persoalan manusia, persoalan yang dihadapi manusia dari 2.300 tahun yang lalu, sejak munculnya stoicisme sampai sekarang, itu sama ternyata. Nah, cuman bagaimana strategi kita untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Nah, saya pikir ini penting sekali. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Beki, oleh Mbak Aldini. Ada banyak sekali tip-tip
atau insight-insight yang ditulis di dalam buku itu. Nah, sekali lagi saya berterima kasih kepada sahabat baik saya, Profesor Dr. Bambang Komaruzaman. Saya biasa memanggil Mas Beki. Sudah lama saya tidak bertemu. Alhamdulillah, walaupun hari ini, sore ini, hanya bisa memandang wajahnya melalui layar virtual yang cakep dan gagah itu, saya sudah senang sekali. Lalu kemudian Mbak Aldini, ya, yang sudah terbiasa menjadi konsultan, ya, hal-hal yang terkait dengan psikologi, ya, masalah-masalah batin, ya, banyak juga punya pengalaman menjadi fasilitator, melakukan pendampingan, advokasi dan lain sebagainya. Saya pikir ini penting nanti untuk memberikan wawasan kepada teman-teman yang ikut di dalam acara ini melalui layar virtual. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang bergabung di sini. Saya lihat ada teman-teman dari Universitas Paramadina. Saya juga lihat ada teman-teman dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, ya. Kemudian juga dari UIN Bandung, ya. Alhamdulillah ini mahasiswanya Mas Beki. Juga ada dari Universitas Muhammadiyah Maumere NTT ini Mas Harun, ya. Dan tentu banyak lagi dari teman-teman yang lain, dari umum, masyarakat umum yang tertarik untuk mengikuti acara ini. Saya pikir itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Beki, Mbak Aldini Pratiwi. Mudah-mudahan acara ini yang kedua kali ini banyak memberikan manfaat dan perspektif kepada banyak orang di luar sana. Acara ini direkam sehingga nanti teman-teman bisa melihat ulang, tayangan ulang, nanti akan diposting, dimasukkan di YouTube sama teman-teman media dari Teras Kebinekaan. Saya kira itu Mas Kusnan. Terima kasih Siap. sudah mau membantu menjadi host, menjadi moderator, ya, dan bisa mengawal acara ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sofan atas penjelasannya yang panjang lebar, baik dari sisi Teras Kebinekaan maupun dari sisi diskusi ini ya, karena tadi juga sudah dibahas banyak tentang buku filosofi teras ini, sehingga tugas saya menjadi relatif lebih mudah ini. Jadi saya hanya sedikit mengantarkan saja ya tentang pembicara kali ini. Ini kita mempunyai dua pembicara yang saya kira saling melengkapi ya. Di satu sisi ada Profesor Beki, saya panggil begitu aja ya, sesuai dengan nama di akunnya ini. Saya termasuk pernah membaca tulisan-tulisan beliau ini di Kompas maupun di jurnal UIN Sunan Gunung Jati. Kritika kalau tidak salah, jurnalnya saya pernah membaca itu. Mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi. Profesor Dr. Bambang Komaruzaman MAG ini adalah seorang guru besar kebijakan pendidikan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi sangat tepat sekali membicarakan tema hari ini, karena ini hubungannya dengan pedagogik, mungkin sedikit menyambung dengan pedagogi, edukasi dan seterusnya lah, masalah filosofi teras ini. Lalu di sisi yang lain ada kita punya Mbak Aldini Pratiwi Salim, CHT. Beliau adalah spiritual life coach dan quantum healing facilitator. Jadi ya itu tadi, ini sangat melengkapi dari sisi praktisi, dan tadi Profesor Beki ada dari sisi yang sangat akademis mungkin ya. Dan untuk memulai, saya kira sedikit saya memberikan wawasan bahwa seperti yang saya tadi katakan, bahwa buku filosofi teras ini sudah memasuki cetakan yang ke-50. Artinya memang publik pembaca kita itu memang punya kepribadian yang rawan dan rapuh, seperti Mas Sopan tadi ya, rawan, rapuh, dan apa ya, gampang terjatuh gitu dalam kubangan kegalauan yang panjang gitu, kira-kira seperti itu. Dan seperti disinggung juga oleh Mas Sopan bahwa penulis buku ini, Henry Manampiring ini, dia diponis ya menderita major depressive disorder gitu.
Sementara di saat bersamaan dia adalah juga seorang yang praktisi di dunia periklanan kalau tidak salah, lalu kemudian menemukan dirinya seolah-olah disudutkan oleh kenyataan, bos bahasanya kan. Sampai kemudian seperti tadi juga sudah disinggung, menemukan satu buku How to be a Stoic gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian dia merasa terselamatkan dengan buku itu. Lalu kemudian dia menulis buku, dan di buku ini untuk rekan-rekan yang belum sempat membaca ya, itu juga selain mengenalkan tradisi filsafat stoicisme ya dari sekitar tadi disebutkan 2.300 tahun yang lalu, di situ juga ada wawancara-wawancara ternyata dengan praktisi-praktisi gitu ya, yang berhubungan dengan eh, mental, kesehatan mental gitu. Jadi buku ini memang lengkap ya, ada dari refleksi dari Henry Manapiringnya sendiri maupun dari buku-buku tradisi filsafat itu tentang Stoik terutama. Dan Henry Manapiring sendiri mengartikan Stoikisme adalah sebuah laku hidup katanya. Jadi artinya filsafat di sini bukan sesuatu yang sangat abstrak, rumit, dan mengawang-awang, tapi filsafat itu bagian dari keseharian gitu, bagian dari sesuatu yang dekat dengan kita. Nah, saya sudah mendapat kiriman dari Profesor Becky ini PowerPoint. Jadi mungkin pembicara pertama ini saya akan persilakan untuk Profesor Becky terlebih dahulu, baru kemudian nanti ke Mbak Mbak Tiwi atau Mbak Aldini Pratiwi. Untuk Profesor Becky saya persilakan. Masih mute rupanya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Saya senang, terutama karena Mas Sofan yang mengundang ya. Udah lama nggak ketemu Mas Sofan. Jadi keterikatan saya Mas Sofan itu karena Roma Irama sebenarnya. Karena Mas Sofan pernah bikin buku Roma Irama, dan dalam proses eh, penyusunannya Mas Sofan konon pernah menyebutkan Michel Foucault dan lain sebagainya pada Roma Irama. Kreativitas yang patut dikenang. Udah lama nggak ketemu, kemudian tiba-tiba telepon dan membicarakan punya lembaga baru, Teras Kebudayaan, Teras Kebangsaan ya. Mudah-mudahan eh, lembaganya terus-menerus tumbuh menjadi lebih baik. Saya sebenarnya pengennya yang kedua, tapi nggak apa-apa. Yang pertama, buku ini udah terlalu tenar, karena itu apa yang tadi disebutkan oleh Mas Sofan, saya pikir sudah menceritakan sebagian dari apa yang ditangkap banyak orang tentang filosofi teras. Kami di dunia kampus, pengajar filsafat, sebenarnya bisa menyatakan Henry Manampiring itu salah satu penyelamat eh, jurusan filsafat. Ada dua ya selain Henry, tentu saja Rocky Gerung. Kami di UIN Bandung pernah punya mahasiswa hanya 1 orang. Pernah ada 4 orang dan seterusnya. Jadi orang semakin curiga pada filsafat. Tapi setelah Rocky Gerung ngomong banyak hal dan menggunakan kemampuan sofisnya, menggunakan logika yang bisa mematahkan semua serangan pada dia, orang kemudian penasaran sama filsafat. Hal yang sama tentu juga berlaku pada buku Henry Manampiring. Buku ini cukup mengejutkan karena Henry bukan dari studi filsafat. Latar belakang Henry itu manajemen, pemasaran, tapi dia bisa membicarakan filosofi teras dengan cukup manis, enak dibaca orang, dan semua orang tiba-tiba saja jadi demam stoicisme. Hal yang sama secara bersamaan berlaku sebenarnya di Amerika. Ada Ryan Holiday misalnya yang juga membuat, tentu ada selain Ryan Holiday ada banyak yang lain yang membuat edisi stoicisme dalam bahasa-bahasa populer.
dan cukup laku. Ada banyak orang yang membacanya di sana, dan kemudian segera setelah buku Filosofi Teras diterbitkan dan diterima publik, kalau sekarang sampai 50 cetakan, ada banyak buku terjemahan yang terus-menerus mendorong kita untuk membaca filsafat Stoik. Stoicisme tidak cuma filsafat tentu saja, karena terkait dengan psikologi, konon mempengaruhi psikologi behavior tertentu. Mungkin tugas dari Mbak yang satu ya, yang yang klinis membicarakan itu. Nah, hal yang pertama tentu itu saya ingin menyatakan bahwa filsafat sebenarnya di Indonesia dibantu oleh Henry dan oleh Rocky Gerung. Kami sekarang punya 3 kelas misalnya dalam setiap kali mahasiswa baru masuk, itu prestasi yang luar biasa, yang mungkin sebagian orang tertarik karena ingin tahu Stoik itu kayak gimana. Oke, pembuka itu saya kira. Yang kedua, pembicara secara umum persis seperti yang tadi dikemukakan oleh Mas Sofan, tentang ada dikotomi kendali. Semua orang pasti sudah tahu itu. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kendalikan. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Tapi saya akan mulai dari bahwa filsafat itu bukan hal yang rumit. Saya tidak akan membicarakan semua PowerPoint saya. Kita mulai misalnya dari Socrates. Socrates bilang bahwa hidup yang tidak dipertanyakan tidak baik untuk diteruskan. Hidup itu harus dipertanyakan karena semua orang punya kecenderungan tenggelam pada apa yang sudah biasa dilakukan. Persis seperti hukum pertama Newton ya, atau hukum kedua, saya lupa lagi, bahwa orang akan mempertahankan posisi awalnya. Kalau dia lagi PWE duduk, maka dia akan cenderung duduk dan malas untuk berdiri. Kalau dia lagi jalan, disuruh berhenti, maka dia akan terkejut kalau hentiannya itu mendadak. Nah, karena kecenderungan orang untuk mempertahankan posisi awalnya, maka biasanya posisi awal yang sudah lama didiami itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Anak-anak sekarang nyebutnya sebagai zona nyaman. Nah, zona nyaman itu biasanya dipertahankan dan seterusnya. Padahal zona nyaman itulah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Socrates atau filsafat secara umum mendorong kita untuk mempertanyakan kondisi nyaman, apakah kondisi nyaman ini benar atau tidak benar. Kondisi nyaman itu bisa jadi karena eksternal, situasi di luar diri kita, atau karena internal, diri kita menyatakan, emosi kita menyambut kondisi eksternal itu sebagai sesuatu yang enak, yang nyaman. Nah, kondisi nyaman itu bagi filsafat harus ditanyakan, benarkah ini nyaman sebenarnya, atau sebenarnya muncul dari kemalasan kita untuk memikirkan ulang. Filsafat mendorong orang untuk memikirkan ulang apa yang kita anggap nyaman, apa yang kita anggap sudah kadung benar. Sesederhana itu semestinya filsafat. Dan sejak awal sebenarnya kalau kita mau lihat seluruh pemikiran filsafat, cuma mendorong orang untuk memikirkan ulang saja. Filsafat tidak punya ajaran, saya kira. Filsafat secara umum bertumpu pada kemampuan untuk bertanya. Setelah orang memiliki kemampuan, kebiasaan untuk bertanya, segera dia akan mendapatkan sejumlah kemungkinan jawaban. Bagi generasi Z atau generasi milenial yang sekarang, kemampuan bertanya ini penting. Ada banyak kekhawatiran misalnya, walaupun saya tidak setuju ya, bahwa generasi Z, generasi milenial itu generasi yang aneh, yang berbeda, susah di tempat kerja, tidak bisa ngobrol, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang kayak gitu, yang saya kira ini penamaan yang diberikan oleh generasi kita, oleh generasi saya, generasi Mas Sofan, generasi moderator, yang lahir di generasi sebelumnya, yang tidak siap menerima ada generasi baru yang istimewa, ya generasi Z, generasi milenial.
Tetapi satu sisi, generasi Z, generasi milenial, jika memang benar memiliki sejumlah persoalan, ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan generasi tua, mungkin ada baiknya untuk belajar filsafat, yaitu belajar untuk bertanya. Belajar untuk tidak cuma bertanya tentang di luar diri, tapi juga bertanya tentang ke dalam diri. Stoik kira-kira mengajari kita untuk mempertanyakan diri kita, mempertanyakan batas itu. Tapi dasarnya adalah, kalau dari sisi filsafat adalah kemampuan dan kebiasaan untuk bertanya. Setelah kita bertanya, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki informasi. Malu bertanya sesat di jalan misalnya adalah peribahasa yang menunjukkan pentingnya bertanya. Jika tidak bertanya, kita akan sesat di jalan. Sesat di jalan karena realitas eksternal menipu kita atau realitas internal menipu kita. Nah, setelah kita di samping memiliki pengetahuan dan kebenaran, filsafat atau kemampuan kebiasaan bertanya membuat kita tahu, memiliki pengetahuan akan batas. Apa batas dari rasio misalnya? Dalam sejarah filsafat misalnya ada apa batas dari indera? Apakah indera bisa mengetahui semuanya? Oh tidak, ternyata ada yang lain. Ada di ujung batas indera itu, kata Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min ad-Dhalal, ada rasio. Indra menipu. Indra tidak semuanya bisa memberikan informasi pada kita. Ada sesuatu yang lain selain indra, yaitu rasio. Lalu rasio juga dipertanyakan dalam Munqidh min ad-Dhalal oleh Al-Ghazali. Kemudian, apakah rasio bisa memberikan kita pengetahuan tentang segala hal? Kata Al-Ghazali, setelah ditanya, proses bertanya yang cukup panjang, dia jadi tahu bahwa rasio juga tidak memberikan pengetahuan yang keseluruhan. Rasio juga ada batasnya. Lalu muncul misalnya realitas mimpi atau zauk dalam Al-Ghazali. Zauk juga dipertanyakan ulang sampai kemudian Al-Ghazali membuat Miskat Anwar, membuat lapisan-lapisan cahaya zauk yang bertingkat-tingkat, ada zauk 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Keseluruhan itu menunjukkan bahwa pertanyaan membuat kita mengerti batas pengetahuan akan batas diri kita, batas kemampuan kita, batas keputusan kita, batas kesadaran kita, yang lagi-lagi itu sangat penting bagi kita saat ini. Bagi pemimpin, pemimpin misalnya, pengetahuan akan batas itu semakin diperlukan agar mereka mengerti kapan saatnya berhenti, kapan saatnya merasa malu, kapan saatnya dan seterusnya. Jika orang tidak tahu batas, bisa jadi karena meninggalkan apa yang diinginkan dari filsafat, yaitu bertanya. Nah, pengetahuan akan batas itu memberikan kita sikap mawas diri. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengarahkan diri, mengorientasikan diri kita keluar menuju realitas yang lebih luas dengan terlebih dahulu melihat ke dalam diri sendiri. Mengarahkan diri setelah sebelumnya kita memeriksa diri sendiri. Dua sikap, dua cara bertanya, masuk ke dalam diri, kemudian self-introspection. Setelah self-introspection, kemudian kita melakukan self-orientation, mengarahkan diri kita keluar. Dua disiplin sederhana ini ada dalam filsafat, tetapi jarang sekali kita lakukan. Ketika saya mau ngomong filosofi teras, pertanyaan saya ke dalam diri sendiri adalah, apakah saya memahami filosofi teras? Apakah saya pernah membaca filosofi teras? Ketika saya bilang ya, saya pernah membaca, baru saya mencoba untuk mengeluarkan, menceritakan, berbagi seperti saat ini, sesuai dengan batas kemampuan saya, sesuai dengan batas penangkapan saya terhadap buku filosofi teras itu. Mawas diri ini repot juga tuh. Dua pisau pertanyaan tadi masuk ke dalam diri, self introspection adalah bertanya, kemudian ketika kita sudah tahu apa yang akan disampaikan, kita self orientation, keluar, mengeluarkan apa yang kita miliki keluar, itu juga
didasari oleh pertanyaan, apakah saya pantas menyampaikan ini? Apakah saya perlu? Apakah bahasa yang saya pilih dan seterusnya? Dua sisi dari kemampuan bertanya ini adalah hal yang penting. Mawas diri adalah introspection dan self orientation. Kemudian setelah kita mawas diri, kita tahu batas biasanya, atau bisa bulak-balik ya, karena kita punya pengetahuan akan batas, maka kita tahu akan batas. Karena tahu akan batas, kita mawas diri. Karena kita mawas diri itu ada dalam pikiran kita, baru kita jadi punya sikap tahu batas, yaitu kemampuan untuk secara sadar menundukkan nafsu-nafsu buruk dan hasrat gelap yang kita miliki ke bawah kendali jiwa yang lebih rasional. Stoik itu di filsafat dikemukakan sebagai filsafat yang mengajari kita sikap tahu batas. Stoik adalah filsafat etika yang menyadari bahwa manusia itu makhluk hasrat. Manusia itu nggak mungkin nggak punya hasrat, punya keinginan, dan keinginan itu bisa jadi melampaui batas. Nah, sikap tahu batas adalah kemampuan kita untuk menyadari hasrat kita punya kemana dan lain sebagainya, yang biasanya lepas kendali, lalu kita kendalikan agar bisa lebih dipahami, bisa lebih rasional. Saya kira dua kendali yang tadi dikemukakan adalah salah satu cara untuk sikap tahu batas. Mana yang bisa lebih dikendalikan, di luar diri atau di dalam diri, itu adalah sikap tahu batas. Nah, sikap tahu batas ini muncul dari pertanyaan. Saya minta maaf jika saya tidak ngomong banyak tentang filosofi teras, tapi saya mencoba untuk mengaitkan filosofi teras dalam horizon filsafat secara umum, yaitu kemampuan dan kebiasaan untuk bertanya pada diri dan bertanya pada luar. Dan saya ingin menekankan bahwa Stoik sebenarnya lahir dari disiplin untuk mempertanyakan baik yang di dalam diri atau di luar diri. Teman-teman sekalian, Stoicisme menyadari bahwa manusia itu persis seperti para filsuf yang lain ya, bahwa manusia itu ditandai ketidaktahuan dan pelupaan diri. Dia tidak mengenal dirinya, tidak tahu dirinya, dia dihempas ke sana kemari oleh dorongan-dorongan hasratnya sendiri, dan mengikuti apa saja yang dapat memuaskan hasrat-hasratnya. Satu sisi manusia itu makhluk hasrat, tetapi karena kita tidak tahu bahwa kita makhluk hasrat, maka kita menganggap apapun dorongan dari dalam diri itu sebagai panggilan diri. Ini sudah panggilan alamiah saya. Ini sudah disebutnya passion saya. Padahal bisa jadi itu lahir dari hasrat yang gelap itu. Hal pertama yang diajarkan Stoik saya kira adalah mengetahui diri kita, batas diri kita, mengetahui hasrat yang menggerakkan kehidupan kita ini. Kemudian mengetahui kemampuan pengaruhnya kepada realitas pada kehidupan. Jika memang sia-sia, kenapa kita terjebak pada itu? Maka muncullah keputusan untuk kendalikan apa yang bisa dikendalikan dan biarkan yang tidak bisa dikendalikan misalnya. Nah, manusia bagi Stoik itu cenderung tidak tahu dan lupa diri. Lupa diri karena diombang-ambing oleh situasi di luar dirinya. Yang lain rame, ikutan rame, yang lain malas, ikutan malas, yang lain kesal, ikutan kesal, yang lain komentar seperti di media sosial tentang satu situasi, kita pun ikut dan seterusnya. Kita mengalami pelupaan diri.
ketidaktahuan dan kelupaan diri itu disebut oleh Stoik sebagai kedunguan. Kedunguan di sini bukan dalam arti intelektual, dalam arti tidak tahu, bodoh, dan lain sebagainya, tapi dalam arti moral. Dalam arti moral, manusia yang dungu itu adalah ketidakmampuan mengenali diri sendiri dan kegagalan dalam mengelola hasrat. Orang yang dungu itu bukan orang yang tidak lulus S3, tetapi orang yang tidak mengenali dirinya sendiri dan gagal mengelola dirinya. Sepantasnya setelah orang mengenali dirinya, hasrat tertinggi atau terendahnya, dia dapat mengelola dirinya itu, hasratnya itu. Nah, Stoik memberikan kita cara yang cukup sederhana, kalau mau sederhana, dan Henry Manampiring saya kira telah membuatnya menjadi mudah dibaca oleh kita semua, bahwa kita bisa tidak menjadi manusia dungu dengan cara tahu batas, mawas diri, kemudian bersikap tahu batas itu. Hal-hal yang itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saya ngomong mudah-mudahan tidak terlalu lama, adalah negativitas dari Stoik. Ada cara berpikir yang ketika Stoik ketika Stoik tidak diposisikan dalam tradisi bertanya, maka Stoik menjadi dogma. Stoik jadi tidak dipertanyakan lagi. Padahal Stoik hanyalah salah satu cara berpikir yang bisa jadi memiliki kelemahan, yang bisa jadi cocok atau tidak cocok. Tidak semua hal cocok untuk semua orang. Misalnya, ketika Stoik menjadi dogma, muncul satu cara berpikir yang terlalu menyederhanakan. Bahwa saya hanya bisa mengurusi apa yang ada dalam kendali saya, yaitu cara berpikir saya, cara bersikap saya. Sementara di luar itu, saya tidak mau memikirkannya, saya tidak peduli, saya tidak mau bersikap terhadap sesuatu di luar diri. Secara negatif itu akan memberikan justifikasi pada generasi rebahan. Persis buku Filosofi Teras ini muncul sebelum atau bersamaan dengan COVID. Itu laris karena itu menjadi justifikasi rebahan. Tidak cuma fisik, tetapi pikiran kita juga harus rebahan, tidak memikirkan apapun kecuali apa yang bisa dikendalikan. Beberapa orang menganggap generasi rebahan ini generasi Stoik yang negatif tadi. Gak peduli pada apapun kecuali apa yang menjadi maunya dirinya. Secara nyinyir misalnya, Felix Yao misalnya, Felix Yao bilang bahwa Stoik membuat kita tidak bisa memiliki tanggung jawab. Ketika ada persoalan di sekitar kita, misalnya Mas Sofan punya masalah, kalau saya malas, saya tinggal bilang bahwa Mas Sofan adalah realitas eksternal saya dan itu ada di luar kendali saya. Saya memang kasihan, tapi yang paling penting adalah mengendalikan rasa kasihan itu. Urusan Mas Sofan, urusan Mas Sofan sendiri. Karena Mas Sofan ada di luar kendali saya. Nah, itu hal negatif dari Stoicisme adalah tanggung jawab sosial. Kritik ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak orang. Tetapi Hadot misalnya menyatakan, enggak juga sih kalau memahami Stoicisme dengan baik. Stoicisme sebenarnya mengantarkan orang untuk memiliki tanggung jawab sosial. Kata Hadot, ini filsuf yang memulai pembicaraan filsafat menjadi way of life. Jadi filsafat bukan sekedar pernyataan-pernyataan teoritis yang rumit, tetapi sebagai jalan untuk hidup. Nah, Hadot ini konon kalau di wacana filsafat di luar menjadi dasar munculnya demam Stoicisme. Karena filsafat bukan pemikiran rumit, tapi filsafat adalah cara untuk menata sikap. Maka
orang kemudian berlomba-lomba menerjemahkan bagaimana filsafat yang rumit itu menjadi panduan dalam bersikap. Kata Hadot, tanggung jawab sosial itu muncul ketika kita tanggung jawab sosial yang murni, ketika kita telah bisa mengendalikan, tahu batas diri kita. Tetapi kalau kita tidak tahu batas diri kita, sebenarnya kesertaan kita dalam ikut menyelesaikan persoalan di luar bisa jadi bukan lahir dari tanggung jawab, tapi dari ikut-ikutan. Ujungnya diri kita bisa jadi korban, orang lain juga tidak terselesaikan masalahnya. Karena kita belum tahu batas. Itu sekedar ikut-ikutan yang tidak menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Tapi jauh sebelum Henry Manampiring, di Indonesia sebenarnya ada yang menggunakan stoicisme, cuma tidak disebutkan dia menggunakan stoicisme. Buku terjemahan tetapi cukup tenar, yaitu Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey itu sebenarnya menggunakan stoicisme, cuma Stephen Covey tidak menyebutkan bahwa dia pakai stoicisme. Nah, pada Stephen Covey dia membagi 3, ada yang lingkaran peduli, lalu ada yang tidak bisa kita pedulikan, yang tidak bisa kita urus, yang ketiga adalah lingkaran pengaruh. Persis seperti Hadot, Covey bilang bahwa perbesar lingkaran, kalau kita sudah, lingkaran kepedulian kita itu lingkaran pengaruh kita. Orang itu akan pingin menolong orang lain, pingin berpengaruh pada yang lain, pingin berguna bagi yang lain. Covey menyebutnya sebagai lingkaran pengaruh. Tetapi itu celaka, kata Covey, jika kita dikendalikan oleh di luar diri kita. Maka perkuat lingkaran kepedulian kita. Kalau kita sudah mandiri, kita sudah tahu batas dengan cara stoik yang tadi diceritakan oleh Mas Sofan, maka lingkaran pengaruh kita akan menjadi lebih luas. Jadi persis seperti Hadot. Kita mandiri, kita mawas diri, tahu diri, dan punya sikap tahu batas, maka setelah itu kita akan memiliki lingkaran pengaruh yang lebih luas. Lingkaran pengaruh tidak diciptakan, tidak disengajakan, tetapi sebagai gema, sebagai efek dari ketika kita sudah sampai pada mawas diri. Sikap ugahari, sikap yang kita tahu batas kita, sehingga kita bisa menentukan apa yang kita lakukan sambil kita tidak mengalami banyak hal yang negatif. Oke, itu saja sebagai pengantar. Saya tidak, sekali lagi mohon maaf tidak membicarakan filosofi teras secara langsung karena buku ini sudah dibaca oleh banyak orang. Saya cuma ingin meletakkan ini sebagai bagian dari filsafat, wacana filsafat. Yang dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadikan ini sebagai pemancing untuk memunculkan filosofi yang lain yang bisa dijadikan way of life. Terima kasih, Mas Moderator. Dipersilakan. Terima kasih, Profesor Beki. Luar biasa penjelasannya, sangat insightful. Dan meskipun diakui bahwa tidak, atau mungkin sebagian hanya membaca sebagian dari filosofi teras, tapi dari penjelasan yang tadi dipaparkan itu sebetulnya semacam rangkuman sebetulnya itu. Rangkuman dari filosofi teras itu sendiri, karena memang pada akhirnya stoicisme itu ya tentang apa yang disebut tadi sebagai mawas diri itu tadi, tahu batas gitu. Nah, sementara di dalam tradisi stoicisme itu kan ada semacam 3 pilihan dalam hidup gitu, kayak misalnya antara menerima, menolak, atau masa bodoh, indifferent, itu bersifat acuh tak acuh itu. Nah, itu kan 3 pilihan itu kan mesti berangkat dari mawas diri kita, kemampuan kita gitu, batasan-batasan diri kita itu seperti apa gitu, sehingga kita tindakan dan perbuatan itu menjadi sangat terukur lah ya. Dan salah satu kata kunci dalam stoicisme itu kan tindakannya sesuai dengan alam katanya kan, yang berhubungan dengan
berkorespondensi dengan alam, atau alam itu nature kadang diterjemahkan sebagai ya alam, kadang diterjemahkan juga sebagai takdir gitu. Jadi istilahnya kalau diringkaskan tadi ya, mawas diri itu sebetulnya bagaimana kita mampu mengelola lah ya, mengelola emosi kita atau sifat-sifat yang irasional kalau dalam menurut stoicisme itu kan. Karena lagi-lagi stoicisme itu tidak bisa kita sangkal bahwa ini adalah mazhab filsafat, dan kalau kita berbicara mazhab filsafat berarti dia kan bertumpu pada apa yang disebut akal budi gitu, kerja rasional gitu. Dan tadi juga yang menarik lagi tuh, itu juga sangat tajam kritiknya, dan memang seperti itulah kritik terhadap stoicisme itu. Jadi karena kecenderungannya terlalu dalam tanda kutip masa bodoh pada sesuatu yang tidak berhubungan dengan saya, maka stoicisme juga terkadang dikritik sebagai pro status quo, katakanlah seperti itu ya. Jadi dia nggak revolusioner gitu dikata. Tapi ya itu kritik ya. Tapi tadi juga ada sangkalannya dari Hadot, itu juga memang tokoh penting dalam tradisi stoicisme. Terus lagi yang menarik itu eh, tadi juga diberikan semacam perspektif yang berbeda dalam tradisi Hasanah Muslim ya, Hasanah Islam dari Al-Ghazali, dan memang ada semacam titik temu di situ gitu. Ini sebetulnya banyak sekali bahan-bahan diskusi untuk rekan-rekan yang hadir di sini, dan sebelum ke sana kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Aldini Pratiwi. Beliau ini ya kita sebut sebagai praktisi lah, spiritual life coach dan quantum healing facilitator. Nah, ini apa ini gitu. Nah, kita mungkin nanti bisa mendengarkan langsung dari beliau ini, apa sih spiritual life coach ini, terus quantum healing facilitator ini, dan belakangan ini di FYP gitu kan banyak sekali orang kok mendadak kok jadi bijak semua ini gitu. Kok banyak banget yang mengajak kepada kebaikan ini gitu kan. Nah, dan salah satunya tuh memang tema-tema yang seperti kayaknya yang digeluti oleh Mbak Aldini Pratiwi ini. Untuk itu langsung saja ke Mbak Tiwi, sebelum kita nanti berdiskusi. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Hudori. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sirri sodri wa yassirli. Aku tuh deg-degan banget tau gak? Mas, kenapa aku sampai disandingkan sama profesor dan Pak Doktor gitu. Kayak Iya, saya iya, iya, iya. saya nih millennials ya, Iya, teman-teman iya, iya. saya Oke, oke. millennials. Nah, kita doa lagi. Habis sore saudri wa yasiri amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Allah, semoga saya bisa sharing apa ilmu yang saya punya. Saya millennials ujung mentok ya, agak mirip, agak mentok, tapi saya masih millennials. Semoga ucapan saya semua bisa diterima. Pertama-tama terima kasih Teras Kebinekaan sudah mengundang saya ke diskusi ini. Terima kasih um, eh, Pak Dr. Sofan, terima kasih Mas Kudori udah mengundang saya. Saya jadi deg-degan juga nih karena tadi sama Prof. Becky ini. Jadi latar belakang saya tuh sebenarnya dulu saya lulusannya Universitas Indonesia Komunikasi, baik D3 dan S1. Lalu 15 tahun saya bekerja sebagai trader saham di financial institution, mengelola dana triliunan, sampai tiba-tiba kehidupan menghancurkan semuanya. Saya kehilangan semuanya dari nol, sehingga akhirnya di situ, kalau bahasa spiritualnya adalah spiritual awakening, yang sekarang sudah mulai banyak beredar, ini apa sih spiritual-spiritual, karena saya sendiri bukan ustazah, tapi akhirnya kehancuran kehidupan saya, di mana saya kehilangan identitas saya sebagai di peak karir saya, di usia muda, sehingga akhirnya saya menyadari bahwa identitas itu fluid, bahwa ternyata dengan atau tanpa pekerjaan saya tetap berharga sebagai ibu dari anak-anak saya, sebagai istri dari suami saya. Akhirnya adalah identitas baru gitu ya. Jadinya saya sekarang ibu anak 3. Setelah 8 tahun berlalu, ternyata ada jalan Allah, saya hamil anak keempat. Padahal Keren. sudah Selamat, menggunakan, selamat. padahal sudah menggunakan birth control ya. Jadi bukannya kita tidak mengontrol, tapi ternyata kalau sudah jalannya yang maha kuasa, terkadang kita perlu melihat persepsi kita dengan berbeda.
gitu. Karena segala sesuatu yang terjadi sama kita baik adanya. Setelah hidup saya hancur, akhirnya saya memulai hidup baru. Akhirnya saya mengambil sertifikasi, yaitu Certified Hypnotherapist. Tetapi pada dasarnya saya adalah spiritual life coach, spiritualis Muslim. Jadi memang saya lebih menggunakan ilmu-ilmu dari hipnoterapis dan juga NLP, CBT juga, lalu juga metafisik hipnosis karena Indonesia ini darurat klinik kan ya, apalagi habis malam satu suro kemarin. Hari ini juga hari setelah awal baru, satu Muharram. Jadi pasti banyak sekali awal baru di kehidupan teman-teman, banyak yang dihancurkan, banyak yang dibuka kembali. Jadi pendekatan saya lebih ke spiritualis dan menafsirkan Al-Quran untuk menjadi obat dalam kehidupan sehari-hari. Ini melihat Prof. Becky nih, aduh saya tuh dari dulu pengen S2 ya. Dulu saya dapat beasiswa ke Belanda 2 biji, tapi tidak bisa berangkat karena bapak saya pensiun. Beliau takut tidak bisa membiayai saya. Akhirnya saya masuk UI 2 kali. Saya ingin sekali belajar tasawuf, sufi, filsafat di luar. Saya mau melihat tafsir yang lebih luas dari Islam yang terkadang disempitkan karena bahasa Indonesia. Sehingga saya membaca kembali tafsir Al-Quran yang bahasa Inggris dan melihat perbedaan bahasa yang signifikan yang digunakan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi di bahasa Indonesia ini banyak sekali yang dipersempit sehingga akhirnya agama hanya dosa, pahala, surga, dan neraka. Jadi sehingga itulah kenapa saya bukan ustazah, tapi saya spiritualis aja. Begitu. Jadi sekarang saya pengen banget S2 antara filsafat atau finance, atau saya mau belajar studi Islam. Jadi melihat para doktor dan profesor ini benar-benar membuat saya nanti pada masanya mungkin ketika saya sudah menyelesaikan mendidik 4 anak, saya bisa kembali ke pendidikan lagi. Itu pembukaannya dari saya karena tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman ya. Iya, betul. Lalu tadi yang dibahas oleh Pak Dr. Sofan, jadi ini ketika saya tadi disebutkan soal Hipatia itu saya langsung googling Hipatia, ternyata beliau adalah filsuf perempuan dari Alexandria, Egypt, yang mana anak saya yang kedua namanya adalah Alexandria, yang memang terinspirasi dari Egypt. Lalu beliau dibunuh, dan ini sebenarnya udah dari zaman dahulu kala ya, tidak hanya beliau yang banyak praktisi-praktisi yang outspoken yang akhirnya dibunuh karena tidak sesuai dengan sistem-sistem religius gitu. Kita perlu menyadari adanya perbedaan antara agama dan institusi agama. Jadi saya yakin tidak ada yang salah dari wahyu Tuhan, tapi mungkin institusi selalu mempunyai ego. Kadang perlu ditanya apakah engkau menuhankan Tuhan atau ego agamamu sendiri. Gitu. Lalu yang kedua, anak saya yang pertama namanya adalah Kaisar, yang mana filosofi teras adalah filsafat Yunani kuno, pegangan para kaisar. Jadi kayak saya banyak tertawa karena dari sesi ini aja banyak sekali interconnectedness atau synchronicity yang terdapat di buku filosofi teras. Saya percaya bahwa nama tidak pernah random dan selalu ada misi jiwa di dalamnya. Jadi kalau teman-teman punya nama, mungkin saatnya mengenali nama teman-teman karena itu selaras dengan misi jiwanya teman-teman. Ini juga mungkin tugas untuk saya, untuk lebih mengenal nama yang saya sandingkan untuk anak-anak saya, karena mungkin itu yang akan menjadi life path-nya mereka. Lalu saya juga sekarang, selain ada hipnoterapi, ada quantum healing, praktisi quantum healing, selain itu saya juga ada kelas rutin mingguan meditasi. Jadi emang ini yang dijalanin adalah menjelaskan anehnya hidup saya. Jadi kalau teman-teman ada yang di kisaran umur 30-an, tidak hanya yang quarter life crisis 25 sampai 25, kadang-kadang suka merasa hilang arah di 25 gitu ya, itu normal banget. Tapi kalau ada teman-teman yang tiba-tiba merasa kehilangan jati diri atau hilang arah di umur 30 sampai 40, it's for a reason. Karena 30 adalah gate besar kedewasaan baru,
35, deket 35 biasanya ada pivotal, tiba-tiba menjalani karir sesuatu tapi tiba-tiba hilang makna. Karena 40 itu adalah prophecy age, diharapkan teman-teman akhirnya menemukan untuk apa teman-teman diciptakan di dunia ini. Itulah yang biasanya saya lakukan di sesi-sesi saya, karena di dalam diri kita ada percikan Tuhan, kenapa tidak ditanya di dalam? Itu sejalan dengan yang disebutkan oleh Prof. Becky. Hidup itu memang perlu dipertanyakan. Saya sendiri paling tidak suka jawabannya, oh memang begitu. Kita manusia purba atau bagaimana ya? Kenapa semua jawab, oh memang begitu, sistemnya memang begitu gitu. Saya rasa itu yang membuat millennials dan Gen Z diciptakan itu untuk mendobrak sistem yang memang begitu. Bagaimana akhirnya orang-orang yang selama ini mengagungkan IQ saja, ternyata IQ tidak cukup. Kita perlu EQ dan juga SQ. Tidak hanya intelektual, tapi kita perlu juga emosional, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual untuk menyadari bahwa kita semua hanya dari Tuhan dan kembalinya ke Tuhan. Yang mana innalillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya soal engkau meninggal dunia, tetapi bagaimana kita menyadari bahwa kita tuh memang percikan Tuhan dan kita kembali mengingat Tuhan di dalam diri. Nah, yang terjadi saat ini, menurut saya, sudah banyak sekali kejadian di mana orang-orang mengagungkan ilmu. Padahal di agama sudah diajarkan bahwa adab dan akhlak, etiket dan sopan santun itu ada di atas ilmu. Itu yang perlu diajarkan untuk para millennials dan Gen Z zaman sekarang, serta mental resilience. Kalau dari sisi kreativitas, dari sisi hal baru, warna baru, itu tidak diragukan lagi dari Gen Z. Tapi banyak Gen Z akhirnya tidak punya adab karena mengagungkan ilmu itu. Jadi kita saatnya sekarang balancing adab dengan ilmu. Kalau misalnya dalam spiritual itu disebutnya spiritual integrity, bahwa kita semua yang kita lakukan di dunia ini itu semata-mata untuk dilihat Tuhan saja. Judgment-nya itu di Tuhan. Karena kalau manusia itu tempatnya salah paham, tapi kalau Tuhan tidak akan pernah salah paham. Tuhan nggak akan pernah salah sangka. Malahan jadinya enak. Mau kita difitnah apapun, kita permasalahan apapun, kalau Tuhan mah pasti akan melihat apa adanya. Nggak perlu kita harus membela diri, tidak perlu mencari validasi. Saya pun suka dengan yang disampaikan oleh Prof. Becky. Dalam sesi hipnoterapi atau hipnosis atau meditasi yang saya jalani, itu memang selalu bertanya ke dalam. Jadi dalam berdoa pun, akhirnya sekarang saya sudah tidak mendikte Tuhan. Misalnya Tuhan mau rumah 5 miliar, atau Tuhan mau uang dong 10 miliar. Karena terkadang ketika kita meminta sesuatu, nanti ditanya lagi, mau buat apa uangnya gitu. Akhirnya saya belajar, ada juga yang di stoicism ini, bahwa kita itu sebenarnya belajar untuk berserah sama jalan terbaik dari Tuhan. Yang mana akhirnya dalam sehari-hari pun, kenapa kita disuruh sholat 5 kali sehari, supaya 5 kali dalam sehari kita bertanya sama Tuhan, Tuhan harusnya aku ke kanan atau ke kiri? Tuhan seharusnya aku mencari uang sebagai apa? Tuhan kenapa aku sampai di layoff? Aku sebenarnya harusnya jalannya sebagai apa? Tuhan, kenapa aku ditinggal meninggal orang yang paling aku sayangi? Apa pembelajaran di balik itu? Dan semua hal bisa ditanyakan. Dan apabila kita sudah cukup hening, semua ada jawabannya di dalam. Begitu. Jadi kalau tadi Prof. Becky lebih melihat filosofi teras dari filsafat, kalau saya lebih melihat filosofi teras dari spirituality. Begitu Mas Dori, mungkin pembukaan dari saya. Terima kasih, karena catatan buku saya nih banyak. Jadi Disimpan buat diskusi lah itu. boleh. Iya. Terima Terima kasih. kasih Mbak Tiwi untuk pengantar diskusinya yang singkat dan sangat mengejutkan lah ya. Dalam artian ini memberikan ya seperti yang saya tadi bilang perspektif yang berbeda dari yang tadi disampaikan oleh Profesor Becky, di mana Mbak Tiwi ini dia berangkat dari pengalaman personalnya dan kemudian bisa bangkit dan
kemudian hadir bersama kita di sini. Karena memang salah satu kekhasan dari stoicisme itu adalah hampir semuanya para filsufnya itu dia menuliskan filsafatnya itu dalam bentuk jurnal atau diary gitu loh. Ini menarik ini, filsafat kan nulis kayak catatan harian gitu-gitu. Dan itu seperti yang dilakukan juga oleh Henry Manampiring, karena sebetulnya kan filosofi teras itu kan kayak journaling ya. Bagaimana menulis saya bertemu siapa, terus saya mendapatkan pengalaman apa, dan dari situ kemudian kita direfleksikan sebagai bagian dari yang tadi dikatakan untuk mempertanyakan diri kita gitu, kita sendiri, apakah kita itu sudah pas melakoni hidup atau masih kurang kah, atau seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah ada dua perspektif ini dalam menyikapi filosofi teras. Kini saatnya kita membuka diskusi. Barangkali ada dari peserta diskusi yang mau bertanya. Tidak harus yang berat-berat, karena ini memang sesinya curhat. Curhat aja nggak apa-apa gitu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Tiwi juga, itu kan dia bagian dari pengalaman personalnya, dan itu kan butuh keberanian loh berbicara seperti itu tuh. Membuka diri ya untuk bisa diamati oleh eh orang-orang lain. Di sini ada 45 orang dan semuanya menyimak tadi seperti yang cerita-cerita Mbak Tiwi tadi. Saya akan membuka untuk termin pertama ini, barangkali ada tiga penanya. Silakan, apakah akan bertanya ke Mbak Tiwi atau ke Profesor Becky? Saya persilakan. Ayo, jangan ragu-ragu. Kalau memang masih belum menemukan tema untuk dipertanyakan, saya akan bertanya masalahnya nih. Ya, gimana? Silakan raise hand atau bisa juga mengetik di kolom chat. Nanti akan saya bacakan. Mungkin dari mahasiswanya Profesor Becky, mahasiswanya Mas Sofan, atau jamaahnya Mbak Tiwi. Karena Mbak Tiwi ini ternyata punya jamaah juga loh, hati-hati nih. Kalau boleh Saya saya sampaikan apa namanya, Mas Hudori, silakan Mbak. tadi kan sempat dibilang manusia tuh rawan rapuh gitu ya. Betul ya. Padahal di Al-Quran juga udah disebutkan seperti itu. Di An-Nisa ayat 28, manusia memang Ya, diciptakan rapuh. Makanya ya memang betul. bukan untuk bersandar ke manusia lainnya. Emang bersandarnya harus ke Iya ya. Allah gitu. Jadi Iya buat ya. teman-teman yang rapuh, silakan bersuara ya teman-teman ya. Hmm. Terima kasih. Speak up gitu ya istilahnya ya. Speak up, betul. Iya. Atau saya mau mulai dengan provokasi misalnya seperti ini ya. Saya sih lebih ke konkret aja ya, Pak. Misalnya stoik itu kan atau eh, buku-buku self help ya istilahnya ya, apa yang istilahnya mau s- mengembangkan diri itu kan ingin memperbaiki subjek gitu kan. Nah, saya jadi beranggapan begini, misalnya pelajar yang dibawa ke barak itu loh. Nah, itu dari kita kan beranggapan bahwa stoik itu kan berangkat dari suatu asumsi dasar tentang manusia, bahwa manusia itu seperti yang tadi dikatakan ya, rapuh, dalam tanda kutip brengsek gitu ya. Terus memiliki hasrat yang kadang tidak bisa dikontrol gitu, dan kemudian menjadi sangat ugal-ugalan gitu. Nah, dengan asumsi bahwa para pelajar yang katakanlah dicap sebagai nakal itu ditaruh ke barak. Nah, dari perspektif stoicisme ini bagaimana ini? Apakah itu sudah tepatkah atau bagaimana? Karena seperti yang tadi dibilangkan Profesor Becky juga, mawas diri itu ternyata butuh latihan, butuh disiplin gitu. Tadi disiplin atas eh, kemampuan diri itu sendiri gitu. Nah, saya sih dari kemarin tuh, wah nih kalau datang waktunya saya mau nanya ini gitu. Nah, mumpung ini teman-teman belum ada yang raise hand, saya memberanikan diri untuk bertanya itu deh. Bagaimana, ya itu ilustrasi aja sih ya, bahwa pelajar yang
nakal itu kemudian ditaruh di barak. Tapi ada juga kan misalnya kasus-kasus misalnya pengidap skizofrenia kemudian dipasung gitu. Atau eh, yang katakanlah yang punya semacam kekeliruan mental dibawa ke praktik dukun atau seterusnya gitu. Nah, itu dari perspektif stoik itu gimana tuh kalau hidup seperti itu tuh? Tapi ini sebelum itu ada pertanyaan dulu ini dari M. Zulfikri. Izin bertanya, apa manfaatnya membaca buku Filosofi Teras? Terima kasih. Nah, ini atau Kang Zulfikri mungkin mau lebih menegaskan lagi dengan membuka kameranya dan bertanya, saya persilakan. Kalau dirasa cukup, saya bacakan saja, tidak masalah. Kita langsung akan meminta eh, jawaban dari dua narasumber ini. Saya kira langsung dulu ya, nanti untuk pertanyaan berikutnya saya sampaikan lagi, saya tampung dulu. Silakan siapa duluan, mungkin dari Profesor Becky dulu. Apa manfaat dari membaca Filosofi Teras ini sebetulnya? Membaca sendiri sudah punya manfaat. Jadi sebenarnya nggak penting buku apa yang dibaca yang pertama ya, tapi membacalah, karena membaca membuat kita mengenali pikiran orang lain, dan serentak dengan itu kita mengenali pikiran diri kita sendiri. Saat membaca kita bertengkar, ada pikiran orang lain yang masuk dalam melalui mata kita, kemudian secara otomatis pikiran yang ada dalam diri kita menyanggahnya, menerimanya, kita bertengkar di situ, dan itu latihan yang baik untuk diri kita. Saya tidak meditasi seperti Mbak yang tadi, saya lupa namanya siapa, Mbak Mas Sudori, Mbak Tiwi, Prof. Mbak Tiwi. Tapi saya membaca buku, dan membaca buku membuat saya misalnya bisa mengalihkan persoalan. Jadi saya pernah misalnya istri saya marah betul karena setelah ada diskusi serius, kemudian saya membaca buku dan tenggelam dalam buku itu. Lalu dianggap saya tidak peduli pada masalah yang barusan saja terjadi. Tapi itu karena membaca membuat saya larut ke dalam apa yang dibaca, dan itu konon meditasi yang cukup baik. Karena itu misalnya ada aliran spiritual tertentu yang mendorong penganutnya untuk riadohnya adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, apalagi dia mengerti, itu membuat kita larut concern pada satu titik, dan itu membuat kita masuk ke dalam diri kita. Jadi membacanya sebenarnya yang paling penting. Apakah membaca Filosofi Teras atau tidak, itu urusan yang kedua. Apakah membaca buku atau membaca postingan di WA juga sebenarnya buat saya nggak penting. Asal kita mau membaca. Saya menekankan pada membaca karena kita terancam oleh ketidakbiasaan membaca kita. Membaca itu membuat kita jadi bertanya-tanya, membuat kita bertengkar, pikiran kita bertengkar, membuat kita pada titik tertentu sebenarnya tergerak untuk menulis. Orang menulis karena dia membaca banyak, kepalanya hamil informasi, saya sering menyebutnya hamil informasi. Karena dia hamil informasi, maka dia meledak-ledak ingin keluar. Maka muncullah misalnya dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk percakapan tertentu. Ada banyak orang yang ketika kita ketemu karena kepalanya udah hamil oleh informasi tertentu, dia akan cerita panjang lebar tentang apa yang dia bicarakan. Nah, sementara Filosofi Teras sendiri cukup unik kalau jika hendak membaca itu, karena Filosofi Teras bisa menceritakan filsafat yang sebenarnya tidak sederhana, stoik itu menjadi sangat sederhana dan aplikatif, disertai dengan sejumlah ilustrasi yang cukup menarik.
Kami yang belajar filsafat sebenarnya cukup ngiri ya pada Henry Manampiring. Dia tidak belajar filsafat, dia bukan mahasiswa filsafat, tetapi dia bisa menulis buku filsafat dan cetak 50 kali. Itu luar biasa. Saya penulis buku dan paling banter 3 kali atau 4 kali cetak. Kenapa bisa 50 kali cetak ulang itu? Karena Henry Manampiring bisa menyampaikan dengan bahasa yang sangat baik, bisa diterima oleh banyak orang, dan kita jadi paham. Beberapa orang kemudian jadi ngerti stoicisme setelah baca Henry Manampiring. Beberapa orang kemudian tertarik filsafat karena baca Henry Manampiring. Beberapa orang tertarik pada psikologi, CBT saya kira, psikologi yang terkait dengan stoik, itu karena buku Filosofi Teras juga. Mungkin karena Henry seorang marketing, jadi dia tahu cara dia ketika menulis, dia tahu bagaimana cara mendagangkan gagasan yang rumit. Marketing ini memang ilmu yang luar biasa ya. Karena kalau kalian tahu, gara-gara marketing itulah misalnya kita membeli air putih. Dulu kalau yang seumuran saya, Mas Sofan misalnya, itu pada awal-awal kemunculan Aqua, semua orang berdebat dan bilang tidak mungkin kita membeli air putih. Kita cukup minum pakai air sumur sendiri, atau air dari sungai yang kita jerang, kita panaskan sendiri, itu sudah oke, gitu. Sudah cukup. Nggak mungkin. Tetapi gara-gara kerjaan marketing, kita jadi membaca. Jadi sekarang ini tidak mungkin di rumah manapun yang tidak minum air mineral itu. Itu kerjaan marketing. Nah, saya kira sihir marketing itu yang digunakan Henry Manampiring untuk membuat filsafat yang rumit menjadi gampang dipahami oleh yang lain. Jadi cukup menarik jika mau membaca. Kalau mau baca apapun ya, Filosofi Teras adalah salah satu yang mungkin bisa dicoba untuk membaca. Dari situ mudah-mudahan tumbuh keinginan baca ke buku yang lain. Itu saja, Mas Udori, silakan. Terima kasih Profesor Becky. Betul, tadi saya sepakat bahwa membaca itu sendiri sudah bermanfaat. Apalagi membaca buku yang bermutu, katakanlah seperti itu. Yang buku yang mampu mengubah mindset kita tentang kehidupan gitu ya. Karena memang Filosofi Teras itu kan ingin mengintroduksi ya, mengenalkan kita bagaimana kita bersikap gitu. Bersikap entah itu pada kehidupan, entah itu kepada masalah yang datang, dan seterusnya. Berikutnya ke Mbak Tiwi nih, bagaimana manfaat yang didapat setelah membaca buku Filosofi Teras ini? Silakan, Mbak. Kalau dari saya, karena saya biasa jadi terapis ya, saya selalu bilang nggak ada yang harus, terserah kamu saja. Karena guru yang terbaik adalah pengalaman. Jadi kamu baca aja bukunya, nanti kamu rasakan sendiri. Supaya kita tidak belajar meramal segala sesuatu. Karena manfaat buat saya mungkin berbeda dengan manfaat buatmu. Begitu. Tetapi, saya sempat dulu ketika belajar spiritual awal, spiritual murni ya, sempat dikatakan seperti ini. Ada orang yang sering kali bertanya, teh manis tuh kayak apa sih rasanya gitu. Terus nanti kita berusaha untuk menjelaskan. Iya, teh manis tuh rasanya manis. Nanti orangnya akan nanya lagi, manisnya kayak apa? Kayak semangka, kayak kayak apa gitu. Terus iya ada pahit-pahitnya. Pahitnya kayak apa? Kayak pare, kayak apa gitu. Karena ada hal yang memang harus dijalani sendiri dan kamu akan menemukan jawabannya. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan sama orang lain, kamu cuma tinggal bikinin aja teh manisnya, suruh aja minum. Ini rasanya gitu. Itu yang terjadi juga ketika orang bertanya, gimana ya kalau ditinggal meninggal, gimana ya kalau gini, gimana ya kayak gitu. Banyak hal yang tidak usah ditanya, dilakukan saja, kamu akan menemukan jawabannya. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan bertanya, kamu baca aja bukunya.
nanti itu kamu akan menemukan sendiri manfaatnya. Karena ini banyak banget orang yang nanya juga ke saya terkait dengan meditasi. Kak, meditasi itu manfaatnya apa? Aku selalu jawab, dilakukan aja dulu. Nanti kamu akan menemukan jawabannya sendiri. Begitu Mas Kudori untuk Baik, pertanyaan yang terima kasih. pertama. Lalu yang kedua, Oh iya, sudah pertanyaannya Mas dibaca ya. Kudori Oh yang yang masalah ya, siap siap masalah barak. siap. Masalah barak ini kan sebenarnya terjadi karena perbedaan generasi ya. Ada generasi, ada Gen Z, millennials yang sekarang. Sebenarnya millennials nih kami masih di tengah-tengah nih. Kami masih merasakan orang tua yang menyatakan diam kau, nurut pokoknya gitu. Lebih parah ketika di angkatan-angkatan apa namanya Prof. Beki dan Pak Dr. Sofan itu lebih tidak boleh berbicara lagi zaman dulu gitu. Yang mana Gen Z sudah mulai kehilangan ini karena millennials banyak menjadi agent of change. Sehingga tercetuslah si barak itu. Sebenarnya tercetus barak itu kan apa generasi atau Gen Y ya, atau generasi yang orang tua saya ini mau mengajarkan biar kamu tahu loh masuk barak kayak apa. Biar kalian tahu loh hidup kami dulu seperti apa. Kami harus belajar dalam kerasnya hidup gitu. Nggak ada yang salah dari situ, tapi untuk kita bisa memahami si barak itu ada penjelasannya di buku Filosofi Teras. Yang mana di Filosofi Teras ada cerita tentang Admiral Stockdale sama Viktor Frank, yang mana ketika zaman perang dulu mereka pilihannya ini mati di udara atau dia loncat langsung ke campnya musuh. Sehingga dia daripada mati, dia mending loncat ke campnya musuh. Ketika loncat ke campnya musuh, dia masuk di dunia yang tidak dalam kontrol dia. Sehingga stoicismnya itu masuk di penerimaan. Apakah aku bisa menerima ini? Bahwa ini tidak dalam kondisiku? Bisakah aku menerima acceptance dengan segala ketidaknyamanan ini? Apakah, kalau kata-katanya di sini, Epictetus berkata, misalkan saya harus mati, haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis? Atau tangan dan kaki saya harus dirantai, haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu? Saya harus dibuang atau exiled, adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalani dengan senyuman dan tetap tenang? Bahwa semua yang terjadi sama kita, itu akan menjadi masalah kalau kita melihat itu sebagai persepsi masalah. Tapi kalau tidak, dalam setiap kejadian, baik dan buruk, itu adalah persepsi kita. Kalau kita bisa untuk mempunyai jeda, di buku Filosofi Teras ini juga ada STAR, Stop, Think, Assess, and Respond. Kita bisa setiap ada kejadian yang menurut kita itu buruk, itu pasti dari subconscious. Karena ada seseorang yang mengajarkan kita itu buruk. Padahal ketika kita lahir di dunia, kita itu fitrah. Kita akan melihat segala sesuatu apa adanya. Nah, di sini setiap ada yang terjadi sama kita, yang udah kita nilai buruk duluan, kita punya waktu loh untuk memberikan jeda, untuk berpikir dulu, apa iya benar-benar buruk ya? Apa jangan-jangan Tuhan memasukkan aku ke barak memang supaya aku disiplin. Kalau aku nggak masuk barak, aku nggak disiplin. Nanti aku jadi anak manja. Nanti kalau aku jadi anak manja, istriku mau manja sama siapa? Karena akunya manja sebagai laki-laki. Banyak sekali wisdom yang bisa diambil dari suatu kejadian yang sebenarnya kita bilang buruk, padahal tidak buruk. Begitu, Mas Kudori. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiwi jawabannya atas pertanyaan saya tadi, pertanyaan nunggu yang nanya sebetulnya. Tapi luar biasa memang. Profesor Becky, apakah mau menanggapi? Disiplin inti dari barak itu kan disiplin tubuh ya. Filsafat bukan menolak disiplin tubuh, tetapi kalau stoik itu disiplin hasrat, disiplin pikiran kita. Pikiran kita itu harus dilatih, harus ditempa. Salah satu penempanya barak itu adalah disiplin tubuh. Tetapi dalam stoik, askesisnya, pelatihan penempaan diri. Jadi askesis saya kira disebutnya adalah bertujuan kenapa kita dilatih sesuatu misalnya agar kita bisa mengenali, membaca dan menetapkan batas. Kita bisa mengenali, membaca dan menetapkan batas. Kita harus kenal batas antara apa yang sepenuhnya tergantung pada daya kuasa diri kita dan apa yang sama sekali tidak tergantung pada kita. Kita harus mampu membaca gerak hasrat kita yang cenderung
bergerak tanpa batas dan mengaburkan batas antara batasan-batasan yang ada. Kita harus mampu menetapkan kesadaran diri yang ajak dan konsisten dan mampu berdiri kukuh di area batas-batas yang kita hadapi. Jadi dalam stoik yang sesuatu askesis ya, pelatihan penempaan itu disebut benar jika membuat subjek yang melakukan askesis itu artinya penempaan, itu mampu mengenali, membaca, dan menetapkan batas. Nah, sekarang kita ukur apakah Barak itu membuat, karena kita nggak tahu ya, jadi kita nggak bisa menilai yang dilakukan di sana ngapain sih. Apakah mereka dilatih baris berbaris, dilatih bangun pagi, dilatih apa misalnya, kita nggak tahu. Tetapi sejauh jika dengan latihan Barak itu peserta bisa mengenali, membaca, dan menetapkan batas-batasnya, maka Barak bisa jadi tidak masalah. Tetapi jika ini berdasarkan ketidaktahuan kita nggak tahu di dalamnya karena tidak pernah terbuka di dalamnya itu kayak gimana. Tapi jika di barak militer seperti terdengar dari kesan barak militer itu artinya disiplin tubuh gitu, kekerasan-kekerasan yang tadi disebutin oleh Mbak Tiwi misalnya, generasi saya lebih parah lagi karena disiplin tubuh itu menjadi hal yang utama. Salah membaca alif jabar A aja udah dipukulin misalnya tangannya, kurang 1 harokat seharusnya 4 harokat misalnya, itu juga sudah dipukulin dan seterusnya. Lalu itu membuat kita memiliki rasa hormat kepada orang tua, memiliki kesadaran batas walaupun konon dan kesadaran penghormatan pada orang tua, memiliki batas itu membentuk pribadi kita yang sekarang misalnya. Walaupun konon bentuk pendisiplinan tubuh itu bermasalah kemudian karena jika tidak disertai dengan disiplin hasrat. Karena itu stoik lebih menekankan pada disiplin diri kita untuk tadi mengenali, membaca, dan menetapkan batas-batas hasrat kita. Kita harus mengenali itu, kita harus membaca, kita harus bisa menetapkan putusan kita, menetapkan apa yang harus kulakukan setelah kita mengenali apa yang tergantung pada kuasa kita, mana yang tidak. Setelah kita membaca apa yang di dalam batas, apa yang keluar batas, dan seterusnya, lalu kita menetapkan apa tindakan kita. Jadi kalau dari luaran, karena kita nggak tahu, saya kira pendisiplinan tubuh tidak akan berhasil baik. Barusan saya agak telat, tadi Mas Sofan meminta agak 3:30 pas, karena ada satu pesantren di Sukabumi yang dari 2 tahun yang lalu sudah menjadi pesantren bagi anak-anak bermasalah di Sukabumi. Tapi tekniknya bukan disiplin tubuh, tekniknya tentu saja tetap pesantren. Pesantren pasti ada disiplin tubuh, dia harus bangun pagi, dia harus sholat berjamaah dan seterusnya. Tetapi bersamaan dengan itu juga diberikan pengalaman-pengalaman spiritual, diberikan pengajaran dan seterusnya. Menurut teman yang menyelenggarakan pesantren ya untuk menangani anak-anak bermasalah, cukup berhasil, tidak ada dendam. Nah, yang dikhawatirkan dari disiplin tubuh adalah adanya dendam. Dendam biasanya terjadi ketika pikirannya tidak menerima dari apa yang terpaksa dikenakan pada dirinya. Jadi alternatifnya bisa apapun ya, askesisnya, pelatihan, penempaan yang diberikan agar orang sadar sebenarnya bisa apapun. Barak mungkin salah satunya.
lagi-lagi saya tidak bisa ngomong panjang karena walaupun saya juga di Bandung, mestinya saya bisa akses apa yang didapatkan di barak militer untuk anak-anak bermasalah, tapi saya tidak bisa dapat akses itu sehingga penilaiannya tidak begitu mendalam. Begitu, Mas Udori. Terima kasih Profesor Becky atas jawaban-jawabannya yang sangat eh, membantu kita untuk memahami lebih utuh tentang problematika tadi ya. Anak nakal, dianggap nakal itu dibawa ke barak. Ada olahraga dan olah pikir lagi, olah batin lah, SKC itu ya. Baik, ini ada pertanyaan menarik ini di kolom chat yang dari Risalah Bumi Rabani untuk Mbak Tiwi ini. Assalamualaikum, permisi saya mau bertanya. Saya pernah berdoa namun tidak konsisten. Tetapi waktu saya berdoa itu saya merasa tidak dikabulkan. Tetapi saya terkadang ada doa-doa yang dikabulkan. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana agar doa yang saya sampaikan itu bisa terasa terkabul untuk saya lah gitu minimal ya. Jadi rasa-rasanya doa ini lah ini kayaknya doa saya yang kemarin udah dikabulin. Nah, kira-kira seperti itu kayaknya ini problemnya ini. Ya begitu bagaimana Mbak Tiwi, gimana caranya agar doa yang disampaikan ini sebagai mungkin dalam tanda kutip pelipur lara gitu ya, atau ternyata beruntung, wah ternyata rasa-rasanya ini doa saya yang dikabulkan nih, gitu. Oke, baik. Silakan Mbak Tiwi. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya dari Risalah Bumi Rabani. Yang bisa saya jawab adalah inilah ego manusia. Doanya selalu mendikte Tuhan. Padahal setiap doa yang tidak dikabulkan itu artinya tidak karena tidak baik untukmu. Iya, dikabulkan karena baik untukmu dan not yet, nanti dulu, belum waktunya. Tapi manusia, egonya seperti anak-anak yang merongrong, Tuhan tolong kasih aku ini, Tuhan tolong kasih aku itu. Padahal kita atau Tuhan yang lebih tahu? Ya udah pasti Tuhan yang lebih tahu kan? Kita perlu menyadari dulu kita itu malahan umatnya. Bukan anak-anak yang merongrong orang tua, tolong dong ini, tolong dong itu, tolong dong ini, tolong dong itu gitu. Ada satu quote, sebenarnya bukan quote ya, meme di Instagram. Sekarang kan kita kan ada meme relationship-nya, kita kayak kerjaannya tuh kalau di Instagram kirim-kirim meme gitu sama teman-teman. Kata-katanya seperti ini, kenapa kita belum mendapatkan hidup sesuai dengan mimpi kita? Karena kita belum menjalani hidup sesuai dengan yang Allah mau atas diri kita. Jadi ngelakuin yang disuruh aja belum, udah minta hadiahnya gitu. Nanti dulu belajar untuk berserah dulu, belajar untuk ikhlas dulu sama jalan Allah yang terbaik untuk hidup kita. Jadi contohnya kita bisa yang namanya tuh responding, lagi-lagi bukan meramal, bukan reacting, tapi responding. Kita lihat. Jadi kalau mau berdoa tuh misalnya permasalahannya apa? Misalnya permasalahannya uang. Karena musyrik terbanyak kalau menurut saya saat ini mah uang, nggak usah ngomongin yang lain gitu. Tuhan musyrik yang menggantikan Tuhan adalah uang, karena orang sering merasa hidup ini untuk cari uang, padahal uang itu seperti kupu-kupu. Kamu tidak bisa mengejar kupu-kupu, kamu hanya bisa membuat garden kamu, taman kamu bagus sehingga kupu-kupu yang datang. Itu yang terjadi, semakin kamu kejar uang, uangnya akan pergi, karena uang itu energi. Dan kalau kita tidak mengenal ranah energi, kita nggak akan mengenal Tuhan. Karena di mana Tuhan mau dilihat? Diraba, di terawang, tidak bisa gitu. Jadi banyak sekali permasalahan dalam hidup, doa-doa yang tidak dikabulkan, itu karena kita maunya seeing is believing. Padahal kalau faith sama Allah, ya believing is seeing dulu. Kamu percaya dulu. Percaya nggak Allah mampu untuk membereskan hidupmu? Tapi kalau mau Allah membereskan hidupmu, ya pakai caranya Allah, jangan pakai cara kamu. Karena cara kamu pasti sesuai dengan self-limiting belief yang ada di bawah sadarmu, yang semuanya penuh dengan keterbatasan, semuanya penuh dengan masalah. Jalan keluarnya pun kadang-kadang manusia sampai dibuat hancur lebur dulu, dia berserah dulu. Ya Allah, aku ikhlaskan padamu hidupku, baru dibenerin gitu. Jadi dalam berdoa, coba sekarang diubah berdoanya bertanya, ya Allah, bagaimana aku seharusnya menyelesaikan permasalahan ini? Atau kalau berani, ya Allah tolong selesaikan saja untukku. Nanti lihat saja apa pintu yang dibuka, apa pintu yang ditutup,
dan akhirnya kita ridho atas apa yang muncul di depan kita. Karena yang muncul pasti yang terbaik, entah itu sebagai hadiah atau sebagai ujian ulangan yang belum lulus. Terima kasih Mas Hudori, semoga bisa menjawab ya risalah Bu Mirabani. Ya, Terima terima kasih. kasih Mbak Tiwi. Ini sepertinya lebih yang sangat mirip tausiah ya. Dan sangat mengena sekali ternyata ini. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Sebelum kita eh, acara ini berakhir, ini ada pertanyaan dari Diki Permana Putra nih. Izin bertanya, ini sepertinya untuk dua pembicara ini. Apakah konsep bersyukur yang dilakukan setiap orang berbeda-beda? Saya saat ini sedang mengalami di mana prinsip bersyukur itu terlihat paradoksal, di mana orang terus-terusan menyarankan untuk bersyukur terhadap suatu hal dan tidak boleh mengeluhkan apapun. Padahal mereka bersyukur karena memang hidupnya lagi enak-enak saja. Jadi tidak bisa merasakan apa yang saya keluhkan sekarang. Terima kasih. Jadi ini mirip kritik Pramudia nih. Saya pernah membaca buku Pramudia. Orang beragama menyuruh saya bersyukur. Loh, gimana bersyukur? Saya di penjara ini dan dianiaya segala macam gitu. Kayaknya mirip-mirip seperti itu ya. Jadi ini lebih ke apa sih konsep bersyukur itu seperti apa sih idealnya? Apakah itu memang identik untuk orang yang sekarang sedang enak gitu hidupnya? Bagaimana dengan orang yang sekarang lagi posisi tidak enak? Apakah harus bersyukur juga gitu? Nah, kira-kira seperti itu ya. Poinnya menurut saya mungkin nanti Mas Diki bisa langsung bertanya kalau memang kurang pas ya. Silakan siapa dulu? Mungkin Profesor Becky. Mbak Tiwi dulu, itu pertanyaan spiritual. Ya, ya, silakan Mbak Tiwi. Oke, baik. Bismillah. Jadi, kalau dalam meditasi atau dalam hipnoterapi, biasanya kita tuh malah melepaskan toxic positivity. Jadi, kita tidak bisa memaksakan, kita tuh harus fokus ke emosi positif aja. Atau sebenarnya di stoik ini, intinya kan bagaimana kita menyadari emosi negatif sehingga kita bisa mempunyai kuasa atas emosi negatif tersebut. Bukan emosi yang mempengaruhi kita, tapi kita sadar bahwa di dalam kita ada yang lebih besar daripada emosi kita. Kita bukanlah emosi kita. Kita bukanlah masalah hidup kita. Ketika kita sudah punya pemahaman seperti itu, kita jadi bisa memegang kendali atas setidaknya diri kita. Tadi yang dikotomi, kalau dari buku Filosofi Teras, ada yang disebut dengan dikotomi dan trikotomi. Terkait dengan apa hal yang bisa tidak di bawah kuasa kita, atau di bawah kuasa kita, tidak di bawah kuasa kita, dan sebagian adalah kuasa kita gitu. Sehingga kita bisa, nomor satu, biasanya kalau hipnoterapi atau meditasi, yang dilakukan adalah curhat dulu. Jadi saya akan cari root masalahnya, ini kenapa pemarah seperti ini. Biasanya kita akan kembali ke inner child. Ini sebenarnya marahnya ke siapa? Di sekarang marahnya sama orang-orang. Tapi kalau dirunut, biasanya ujung-ujungnya marah sama bapak sendiri atau ibu sendiri di masa lalu. Nah, itu bisa kita bayangkan bahwa kita berkomunikasi dengan orang tersebut dan keluarkan dulu semua kemarahannya. Bahwa semua perasaan itu valid. Kita berikan waktu dikeluarin sampai plong. Apalagi orang-orang zaman dulu yang tidak bisa menjawab orang tua sama sekali, itu diproses dulu. Diproses dulu yang negatifnya semua keluarin dulu sampai plong. Ketika plong, baru kita maafkan. Baru kita terima dulu, baru kita maafkan. Nah, ketika sudah plong, baru kita lebih jernih. Ketika kita jernih, kita akan menarik hal-hal positif, sehingga akhirnya lebih mudah untuk bersyukur. Jadi nggak bisa dipaksa. Kalau orang-orang, banyak sekali ya orang-orang memudahkan kayak seakan-akan, kamu kayak gini karena kurang bersyukur aja gitu. Sini coba yuk di hipnoterapi gitu. Karena itu kebanyakan jadinya spiritual bypass. Langsung ingin tercerahkan, langsung ingin seperti malaikat gitu. Padahal kita adalah manusia, kita perlu memproses dulu emosi negatif kita, baru akhirnya kita bisa lebih banyak fokus ke emosi-emosi positif. Gitu. Nah, kalau misalnya merasa gimana caranya bersyukur dengan hidup yang tidak enak, perlu disadari bahwa banyak sekali kehancuran dalam kehidupan kita itu sebenarnya Allah berikan untuk menjaga kita dari orang yang salah atau tempat yang salah.
Banyak sekali pengkhianatan terjadi karena Allah tuh membuka, hey dia nggak baik untuk jadi partner bisnismu. Banyak sekali perselingkuhan dibuka, hey kamu ada permasalahan rumah tangga yang tidak kamu bereskan sehingga aku hadirkan orang ketiga di antara hubungan kalian. Banyak sekali kehancuran apapun lah, mau perceraian, mau perselingkuhan, mau soal keuangan, harta tahta cinta, semuanya karena Allah buka permasalahan orang-orang yang tidak baik untukmu. Sehingga kalau udah dibuka sama Allah, bersyukurlah daripada kamu tidak tahu sampai puluhan tahun bahwa orang yang bersamamu atau partner bisnismu atau apapun yang kamu jalani itu sebenarnya berkhianat di belakangmu. Ketika kamu sadar bahwa semua yang terjadi itu adalah caranya Allah untuk menjagamu, kamu akan lebih banyak bersyukur. Demikian dari spiritualis. Iya, iya, iya. Terima kasih Kasih. Mbak Tiwi atas jawabannya. Jadi kalau saya ringkaskan itu sebenarnya bersyukur itu nggak ada urusannya sama enak dengan nggak enak dalam hidup. Bersyukur ya bersyukur dalam arti apa ya, tanda kutip menghargai kehidupan lah seperti itu kan. Nah untuk Profesor Becky ini barangkali ada tanggapan saya persilakan. Dan karena ini sudah mendekati akhir, saya juga bisa meminta semacam closing statement lah untuk acara diskusi ini. Untuk Profesor Becky saya persilakan. Ada pertanyaan di Anthony de Mello, kalau tidak salah, bagaimana jika ada orang yang mengirimimu kotoran sapi? Satu pagi buka pintu, lalu di depan pintumu ada kotoran sapi. Kata Anthony de Mello, saya akan bersuka cita dan membawa kotoran sapi itu sebagai pupuk bagi tanaman di halaman rumah atau di kebun saya. Stoik kira-kira menyarankan kita untuk itu. Kita tidak ngurusin kenapa orang berbuat jahat pada saya. Hal yang tidak membuat kita bersyukur adalah kita menganggap orang berbuat jahat pada kita. Ayah kita pergi, ibu kita tidak peduli, dosen kita menekan, pemerintahan ngaco, anak muda yang nggak jelas jadi wakil presiden. Semua hal kita absen itu bermula dari cara kita memikirkan orang lain. Kita memikirkan orang lain seharusnya begini begitu. Bukan pada apa yang bisa kulakukan. Cerita Anthony de Mello itu tidak penting orang ngirim kotoran sapi di halaman rumah itu karena membenci saya atau menghina saya. Tetapi bagaimana saya bisa memanfaatkan apa yang saya terima itu untuk kebaikan yang lain. Cerita dari Anthony de Mello itu saya kira cara bersyukur yang mungkin kita coba. Ada banyak orang yang tidak suka pada kita dan sangat ingin kita tampak merana. Dia menghalangi kita, lalu dia ingin kita menangis. Dia ingin kita terjatuh, ingin kita gagal. Cara bersyukurnya adalah jadikan itu sebagai batu untuk membuat kita berhasil. Agar apa yang diinginkan orang lain itu tidak terlaksana. Kita jadi korban keinginan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Rumi pernah bilang tentang doa, aku mengetuk pintumu berulang kali. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak kau buka juga pintu itu. Lalu lama aku sadari, ternyata aku ada di dalam rumah. Begitu katanya. Jadi kalau dibukain pintunya sama Tuhan, justru kamu dikeluarin dari dalam rumah Tuhan. Tidak dibukakan pintu, tidak dipenuhi keinginanmu agar dibukakan pintu, adalah cara Tuhan untuk ngasih tahu, kamu sudah cukup, karena kamu sudah ada di dalam. Begitu kata Rumi. Terima kasih, selamat buat teras kebinekaan, Mas Sopan, Mas Hudori, dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan apapun situasinya,
kita tetap harus bertahan dan bahagia, saya kira, sebagai sama-sama penggemar lagu Rhoma Irama. Kan agama kita agama santai, agar syarat tidak tegang. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Luar biasa ini closing statement-nya yang Mbak Tiwi, apakah ada closing statement juga? Tapi sebelumnya saya informasikan bahwa setelah ini akan ada sesi foto bersama, jadi teman-teman bisa nanti on cam semua untuk dokumentasi teras kebinekaan. Silakan Mbak Tiwi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menutup ya, jadi saya mau lebih banyak fokus ke buku Filosofi Teras yang sudah saya kebut, saya kebut. Em, jadi di buku ini tuh kan ada survei khawatir nasional ya. Memang manusia itu kan tempatnya khawatir ya, karena memang waswis sufi sudurinas. Emang kalau tidak was-was ya bukan manusia gitu. Tapi apakah kita mau mendengarkan yang membisikkan was-was atau mau mendengarkan Allah gitu? Sehingga akhirnya permasalahan orang tuh lebih banyak karena pikirannya sendiri. Mencari hal-hal kemungkinan terburuk, worst case scenario. Padahal kalau kita pergunakan ranah energi, sering sekali orang berkata, aku udah mempersiapkan worst case scenario. Kalau di buku Filosofi Teras ada namanya premeditatio malorum bahkan tuh. Dimeditasikan membayangkan yang terburuk. Kalau di hipnoterapi, kita malah jangan memikirkan yang terburuk. Karena you will attract what you afraid. Di sininya kita kayak, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya. Tapi di bawah sadar, cicilanku banyak, aku nggak bisa bayar. Akan bunyi yang bawah. Jadi kita perlu belajar untuk bisa melatih pikiran kita untuk berpikir yang positif. Tapi kita rilis outcome, kalaupun ternyata yang negatif yang terjadi, ya tidak apa-apa. Tapi otak kita nih, yang kita agung-agungkan ini, ternyata tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana hayalan. Jadi, ngayal aja yang bagus-bagus, teman-teman. Ngayal aja, bayangkan dan rasakan sejelas-jelasnya. Kalau tubuhmu yakin itu kenyataan, itu bisa ditarik. Karena kalau misalnya kalian juga yakin akan yang terburuk, itu pun bisa terjadi dan kalian sendiri yang menarik. Ngapain juga kan? Ini juga ada di buku Filosofi Teras tentang pola pikir destruktif. Nomor 1 adalah personalization. Semua-muanya dibawa baper, ini pasti salah aku, ini aku, pokoknya nyalahin diri sendiri. Yang kedua ada pervasiveness. Selalu berpikirnya setengah kosong gitu. Pokoknya pesimis aja. Nilai setitik rusak susu sebelah nggak. Padahal mah nilai setitik kadang-kadang minuman kita kemasukan nyamuk, ya udah keluarin aja nyamuknya. Belum tentu rusak gitu. Tapi ada, kalau berdasarkan buku Filosofi Teras, ada pervasiveness, stoicism. Kita tuh seakan-akan satu terjadi, hidup kita hancur semuanya gitu. Padahal enggak. Lalu yang ketiga adalah permanence. Banyak permasalahan hidup yang kita pikir adalah life sentences. Kayaknya seakan-akan ini hukuman seumur hidup. Padahal it's always fase aja. Apa yang namanya badai juga enggak seumur hidup badai ya. Pasti badai ya pas badai ya diem aja dulu. Kayak yang tadi star. Diem aja dulu. Pikirin aja dulu, diakses dulu, baru merespon. Banyak orang ketika badai, mau meeting badai, dia paksain, wow nggak bisa, ini mau meeting badai, dia paksain pergi. Akhirnya kena macet, mobilnya ketimpa pohon. Semua kenapa? Karena maksain. Karena tidak surrender to the flow. Padahal lagi badai, ya udah coba komunikasikan dulu aja. Di sini badai sekali, apa kita bisa buat online atau kita reschedule agak mundurkan atau di hari lain. Banyak sekali penyelesaian yang muncul ketika kita clarity, ketika kita tenang. Gitu. Jadi yang bisa kita bereskan adalah pikiran kita sendiri. Dan ini ada di CBT, ada di hipnoterapi, pikiranmu akan mempengaruhi perilakumu. Perilakumu pun akan mempengaruhi pikiranmu. Jadi baiknya kita latihan setiap hari. Karena membereskan diri itu bukan di sesi meditasi, bukan di sesi hipnoterapi, dan penyembuhnya itu bukan orang lain. Orang lain hanya fasilitator, tapi latihan mengkondisikan pikiran itu setiap hari dan PR-mu sendiri, bukan PR orang lain gitu. Jadi don't reach people difficult, jangan kayak orang susah.
kita perlu mikirin kadang-kadang aku ini beruntung. Aku suka, kalau aku lebih banyak suka berpikirnya, pokoknya aku mah orang beruntung. Beruntung ya, nggak usah ngomong aku kaya atau aku apa. Beruntung aja. Karena kalau beruntung tuh suka tiba-tiba ada aja pintu yang dibuka. Suka ada ini pokoknya bejo lah gitu ya. Itu yang sering aku, sering aku bilang ke klien, pokoknya aku beruntung, aku magnet rezeki, aku berkelimpahan, sehingga apapun yang hadir itu bukan cuma soal uang, tapi juga ketenangan batin dan segala macam teman-temannya gitu. Jadi masalah itu kalau kata Kania yang di buku ini, masalah itu cuma 10%. Tapi cara kita meresponnya itu 90%. Jadi kadang-kadang yang bikin masalah sebenarnya cara meresponnya kita yang kurang tepat, bukan masalahnya itu sendiri. Lalu yang mau aku sampaikan juga, di sini ada poin tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Kita seringkali fokus menyalahkan orang lain, padahal semua hanya kaca. Semua yang hadir di hidup kita itu adalah mirror untuk kita belajar. Jadi kalau teman-teman menarik orang yang zolim, jangan-jangan karena selama ini teman-teman yang zolim sama diri sendiri. Kalau teman-teman menarik orang pemarah, jangan-jangan karena teman-teman pun pemarah. Sering nggak lagi bete banget pergi, kenapa gue lagi bete malah ketemu orang yang bikin tambah bete? Karena semua yang hadir di depan kita hanya kaca. Jadi kalau kamu pecahin kacanya, sebenarnya kamu mecahin diri kamu, bukan kaca itu kaca, hanya mirroring kamu. Jadi kita bisa introspeksi diri lebih banyak. Begitu Mas Hudori dari buku Baik. Filosofi Teras yang bisa aku quote. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tiwi, terima kasih Profesor Becky, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Teras Kebinekaan. Mohon maaf apabila saya selaku moderator ada salah-salah kata. Seperti yang saya katakan tadi, akan ada sesi foto bersama. Tapi untuk kesimpulan akhir mungkin ya itu ya. Jadi stoik itu mengajak kita untuk berani menghadapi hidup, semacam itulah. Tangguh menghadapi hidup gitu kan. Silakan untuk membuka kameranya untuk sesi foto bersama, dan operator silakan dihitung 1, 2, 3-nya seperti apa aturannya. Oke, teman-teman boleh buka videonya. Oke, kita hitung bersama. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum Ada anak-anak warahmatullahi kelas C ya. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak anak-anak. semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jadi gitu Mas Hudori. Yang penting Iya. yuk kita santai agar Iya, saraf iya, tidak iya. tegang. Santai Dangdut lah aja. pokoknya. Yang menang ini dangdut ini sebenarnya. Oh itu ada Rizky itu kan. Iya, Ahmad Rifki nih. Islam garis santai ini kita. Iya. Betul. Lagu Roma Irama itu Mas Sofan. Iya. Nanti kalau saya ke Bandung saya ajak karaokean ini Prof Becky ini. Nanti kalau sudah tiada baru terasa urusannya. Iya. Itu kehilangan. Oke, siap ya. Makasih Mas Becky. Terima kasih untuk semuanya, Prof Becky, Mbak Tiwi, Terima kasih. semuanya. Semuanya. Terima kasih. Monggo.